jaya. Ibu dosen yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang risiko bermain. Risiko tersebut dapat ditengarai berdasarkan 3 unsur. Unsur-unsur yang dimaksud adalah: yang pertama, kecenderungan dan kemungkinan menyakiti atau melukai atau bahaya. Yang kedua, tingkat keparahan dari kemungkinan pertama. Dan yang ketiga, seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain. Penilaian risiko dibuat berdasarkan unsur di atas dan diatasi dengan menyimbangkan kelola risiko dan mengoptimalkan manfaat. Risiko yang mungkin muncul dari bermain sebagai berikut. Yang pertama, waktu bermain berlebihan. Jika anak terlalu banyak bermain, akan timbul kebosanan dan waktu untuk melakukan aktivitas lain yang bermanfaat jadi berkurang. Yang kedua, porsi main sendiri dan main bersama teman tidak seimbang. Dan yang ketiga, ada penekanan berlebihan untuk main sesuai jenis kelamin anak. Dan yang keempat, alat permainan tidak tepat. Alat permainan tidak tepat apabila berbahaya. Pilihan orang tua yang dipaksakan terlalu sedikit jenisnya. Terpaku pada label usia pada kemasan mainan. Dan yang kelima, terlalu banyak atau terlalu sedikit campur tangan orang tua. Ada orang tua yang menganggap enak sudah tahu cara memainkan mainannya sehingga merasa tak perlu memberikan arahan. Sedangkan pada kasus yang kedua, anak akan merasa tidak bermain karena terlalu banyaknya hal yang diajarkan. Yang pertama, risiko fisik kesehatan. Risiko fisik kesehatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan bermain adalah jatuh, cedera, terluka, keracunan, kelelahan, kurang gerak, sakit mata, dan kotor. Ya, kita lanjut. A. Jatuh merupakan risiko bermain yang terjadi akibat gerakan yang tidak seimbang. B. Cedera, terluka. Cedera mungkin diperoleh tanpa jatuh. Anak mungkin saja cedera karena tersangkut atau tergores. Anak mungkin belum cukup kehati-hatian, mungkin juga karena alat main mengalami penurunan kualitas. C. Keracunan meskipun jarang dilaporkan tetap perlu diwaspadai, seperti diketahui anak-anak kadang masih suka memasuk alat main ke dalam mulut. E. Kurang gerak. Kegiatan bermain tertentu seperti game di komputer sangat digemari anak duduk asik mengantuk atik game dan lupa waktu. F. Sakit mata dilaporkan oleh orang tua dan tertulis di berbagai situasi merupakan risiko bermain yang relatif besar. Risiko ini diperoleh dari aktivitas bermain pasif dan indoor terus menerus. Beberapa anak mungkin harus berobat dan mengenakan kacamata. G. Kotor merupakan risiko bermain yang dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis, terlebih lagi bermain luar ruang yang menguras energi. Anak mungkin sekali berguling-guling di tanah, menceburkan diri ke bawah ke sawah berlumpur. Yang kedua, risiko psikis. Risiko psikis adalah segala risiko bermain yang berakibat pada kondisi psikologis anak. Observasi adalah kebosanan, motivasi belajar menurun, emosi labil, dan apatis.
A. Kebosanan. Anak-anak bukanlah manusia dewasa yang dapat bertahan lama dengan satu aktivitas. Anak akan berpindah aktivitas dalam hitungan menit. Mereka cepat bosan. Sebagai anak, memang dapat menyelesaikan kegiatan main tertentu dan tekun melakukan eksploitasi. Meskipun demikian, sebagian anak justru tersiksa dengan satu permainan dan adakannya merusaknya. B. Motivasi kegiatan lain menurun. Dilaporkan bahwa anak-anak yang menggunakan waktu bermain tanpa manajemen yang baik mengakibatkan menurunnya motivasi untuk melakukan kegiatan lain menurun. C. Emosi labil dan apatis. Belum diketahui pasti kaitan antara bermain pasif dengan kelabilan emosi. Meskipun demikian, ditemukan fakta bahwa bermain membuat anak-anak tertentu mudah marah, mudah sedih, dan mudah bosan. Anak-anak yang bermain kompetitif dan terlibat dengan game-game online cenderung mudah terpancing emosi. Ya, yang ketiga, risiko sosial. Bermain sebenarnya adalah cara yang tepat untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, dan memupuk kepercayaan diri. Meskipun demikian, bermain juga memiliki risiko yang bertolak belakang dari manfaatnya, yakni risiko sosial. Risiko sosial adalah segala kemungkinan berkategori negatif terkait dengan hubungan dengan orang lain, masyarakat, dan pandangan kultural. A. Bertengkar. Bertengkar merupakan risiko bermain yang sangat lazim. Hampir tidak ditemukan anak yang tidak pernah bertengkar pada bermain. Benturan kepentingan, keegoisan, dan keenggaan berbagai menjadi penyebab timbulnya pertengkaran. B. Eksklusivitas. Bermain sering menimbulkan risiko eksklusivitas karena anak memiliki kecenderungan berkelompok. C. Sosialisasi. Bermain sesungguhnya membantu anak untuk bersosialisasi. Meskipun demikian, bermain individu yang mendatangkan keasikannya pribadi justru meniadakan keuntungan itu. Menurut Dapil Ball dari Children's Play Council 2002, risiko ringan bermain seperti memar, keseleo, atau merumput merupakan hal biasa yang perlu dipahami. Yang terpenting, bermain tidak menghadapkan anak pada risiko cacat dan mengancam jiwa. Memang mungkin anak-anak mengalami cedera serius, tetapi hal tersebut diharapkan bukan karena risiko bermain. Risiko cedera serius, bahkan kematian mungkin tidak dapat dihindarkan, tetapi kejadian tersebut hanya ditolerir apabila berada pada kondisi yang pertama, kemungkinan terjadi cedera tersebut sangat rendah. Yang kedua, ada petunjuk bahaya yang jelas bagi pengguna. Yang ketiga, ada manfaat yang jelas. Yang keempat, pengurangan risiko berarti menghilangkan manfaat. Yang kelima, tidak ada cara praktis untuk mengelola risiko. Kian pentingnya menimbulkan risiko bermain dan menjaga keselamatan anak saat bermain, sehingga di berbagai negara telah berdiri organisasi yang menjaga keselamatan berbagai bermain anak. Mereka peduli pada keselamatan anak sebagai bagian dari risiko bermain dan mengawasi produksi alat main yang digunakan anak-anak tersebut. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga, jaya!